Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra Eskom Mkom. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Bidang ilmu saya Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah pemrograman web dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menerapkan model yang telah dirancang menjadi web yang menarik dan dinamis, baik secara individual maupun kerjasama tim. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman web dalam membuat tampilan yang dinamis. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat aplikasi web sederhana. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah pemrograman web ini adalah: mata kuliah ini membahas teknologi web serta pemrograman web termasuk di dalamnya, yaitu HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery, dan Content Management System. Materi pembelajaran mata kuliah pemrograman web ini adalah: pertemuan yang pertama, konsep dasar pemrograman web. Yang kedua, pengertian HTML, struktur HTML, bagian-bagian HTML, dan elemen HTML. Yang ketiga, konsep bootstrap. Yang keempat, merancang aplikasi berbasis web menggunakan PHP. Yang kelima, merancang aplikasi berbasis web menggunakan JavaScript. Yang keenam, menjelaskan konsep HTML DOM. Yang ketujuh, menjelaskan konsep jQuery dalam merancang aplikasi berbasis web. Pertemuan yang kedelapannya, UTS. Yang kesembilan, menjelaskan cara CRUD pada aplikasi berbasis web. Yang 10 dan 11, merancang IRD dan use case diagram. Yang ke-12, mengimplementasikan pemrograman web untuk membuat frontend aplikasi berbasis web. Pertemuan yang ke-13, 14, dan 15 mengimplementasikan pemrograman web untuk membuat backend aplikasi berbasis web dengan studi kasus yang ada. Jadi, adapun sistem pembelajaran materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diskusi, apapun itu bentuk terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing terkait konsep teori kepribadian, asesmen dengan aplikasi Mentimeter. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan teori praktek kepribadian yang saya ampu selama satu semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya open textbook, yang kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan praktek terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya, dalam perkuliahan, saya menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga biasanya digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian menggunakan Learning Management System LMS kampus yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Membuat bahan pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Jadi strategi kedua adalah CAST method,
Learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Jadi di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 10%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman web. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pemrograman web dengan materi konsep dasar web dan pengenalan HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi deskripsinya itu membahas mengenai pengenalan web, programming, dan perintah dasar membuat web dengan menggunakan perintah HTML. Di pertemuan ini juga membahas mengenai perintah tag-tag HTML yang bisa digunakan dalam web. Jadi tujuannya itu, setelah melakukan bagian ini, mahasiswa mampu membuat konsep pemrograman web dan memahami konsep dasar HTML dan menggunakan perintah HTML dalam pemrograman. Jadi dasar-dasar website yang pertama, internet. Jadi merupakan kependekan dari kata network. Jadi yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Jadi sistem komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol. Secara umum, internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Sebuah informasi bisa didapatkan dengan menggunakan dapat digunakan dengan mudah dan bebas di internet tanpa ada batasan. Jadi ada beberapa istilah dalam sering digunakan apabila Anda bekerja dengan internet. Di antaranya, World Web merupakan kumpulan web server di seluruh dunia yang dapat menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara massal. Website situs web merupakan suatu alamat tertentu di www yang menyediakan informasi tertentu. Untuk membuka sebuah situs web, Anda dapat menggunakan browser. Jadi dalam sebuah ada namanya domain. Kalian tahu apa domain? Apa itu domain? Alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sebuah website di internet. Halaman unik yang digunakan untuk mengakses website, iya kan? Contohnya ICID. Tahu ICID itu apa? ICID itu untuk pendidikan setara universitas atau sekolah tinggi. ORG, tahu? Itu digunakan untuk organisasi. STH itu digunakan untuk sekolah. Contohnya SD, SMP, SMA. Jadi untuk apa? Situs SD, SMP, SMA. Dan apa lagi? Contohnya, jadi .com digunakan untuk umum. Ya, paham? Sampai situ? Nah, lalu kita lanjut ke website itu. Situs web merupakan suatu alamat tertentu. Oke, yang tadi yang ini udah ya. Kita lanjut ke webpage. Jadi webpage itu halaman web merupakan bagian dari situs web. Apabila situs web diumpamakan merupakan sebuah buku, maka halaman web merupakan lembaran-lembaran kertas penyusun buku tersebut. Paham maksudnya? Paham? Homepage, jadi halaman muka.
Jadi homepage merupakan halaman muka dari sebuah situs web, atau ibaratnya cover muka sebuah buku. Browser adalah aplikasi yang digunakan berselancar di dunia internet dan dapat memandu pengguna internet untuk berpindah antara situs dengan mudah. Contohnya apa? Yang browser. Gimana? Google, Firefox, lalu apa lagi? Chrome. Iya kan? Nah, dan satu lagi, sini ada URL, Universal Resource Locator. URL merupakan suatu alamat menunjukkan sebuah alamat tertentu internet. Contoh URL adalah http://www.google.com. Yang ketujuhnya HTTP Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP adalah bagian dari sebuah URL yang mengidentifikasi lokasi web dan digunakan dengan protokol HTML. DNS, Domain Name System. DNS merupakan sistem database yang terdistribusi yang tidak banyak dipengaruhi oleh bertambahnya database. DNS menjamin informasi host terbaru akan disebarkan ke jaringan bila diperlukan. TCP, IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang digunakan untuk menghubungi server. TCP/IP merupakan bahasa standarisasi untuk internet. Jadi setiap di komputer kita pasti ada TCP/IP. Apakah saudara pernah melihat TCP/IP di komputer saudari? Pernah. Nah, lalu kita masuk ke hyperlink. Hyperlink itu disebut juga saja merupakan sebuah fasilitas yang sangat berperan mempopulerkan pengguna internet karena mampu mereferensikan sebuah teks atau gambar ke alamat internet. Web browser adalah menggunakan mudah yang diperlakukan hanyalah Anda harus memiliki alamat web yang dibuka. Alamat ini bisa disebut Uniform Resource Locator (URL). Di dalam sistem operasi Windows, Anda juga terdapat pemrograman web browser sertaan, yaitu Internet Explorer. Namun demikian, di luar terdapat banyak program alternatif web browser yang sebagian besar bersifat gratis seperti Netscape, Firefox, Opera, Avant Browser, dan seterusnya. Perangkat lunak web server. Nah, jadi web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima HTTP dan atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Server web yang terkenal diantaranya adalah Apache Web Server antar platform atau SAM. Kamu tahu kan kepanjangannya SAM? SAM ini apa? SAM ini terdiri dari SAM X itu host atau platform, A itu Apache, M itu MySQL, P itu PHP, yang satu lagi Perl. Jadi yang keduanya itu PHP teriak, yang ketiga Apache teriak. Jadi server web yang terkenal lainnya diantaranya Internet Information Service (IIS) hanya dapat berjalan di sistem operasi Microsoft Windows. Struktur navigasi dapat digolongkan menurut kebutuhan objek. Kemudahan pemakaian keinteraksiannya
dan kemudahannya membuat yang berpengaruh terhadap waktu pembuatan situs web dalam penggambarannya struktur navigasi. Ya, jadi dia terbagi ke dalam 4 struktur yang berbeda, yaitu linear dan non-linear, hierarkial, dan komposit atau campuran ya. Jadi ada 4 macam bentuk dasar peta navigasi yang biasa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi web, yaitu struktur navigasi linear. Struktur navigasi linear ini hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Struktur navigasi hierarki yang biasa disebut struktur bercabang merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, struktur navigasi non-linear yang struktur tidak berurut merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Jadi pada strukturnya ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Jadi percabangannya yang dibuat pada struktur non-linear ini berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki. Yang keempat, struktur navigasi campuran yang merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya yang linear, non-linear, dan hierarki. Struktur navigasi ini juga bisa disebut dengan struktur navigasi bebas. Pengertian HTML, Hypertext Markup Language. Jadi, adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangannya dilakukan oleh banyak orang, banyak negara, dan bisa dikatakan sebagai bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Selanjutnya, masuk ke struktur dasar HTML. Elemen HTML dimulai dengan tag awal yang diikuti dengan isi elemen dan tag akhir. Tag berakhir termasuk simbol atau diikuti oleh tipe elemen. Misalnya, head. Sebuah elemen HTML dapat bersarang di elemen lainnya. Sebuah dokumen HTML standar terlihat seperti gambar berikut ya. Nah, di sini bisa kalian cobakan dibuka di Notepad. Buat ini namanya HTML head, titel, judul halaman web, head, body HTML. Jadi nanti tag HTML ini secara default dimulai dari HTML dan diakhiri dengan HTML. Jadi dia dimulai dengan HTML, diakhiri dengan HTML juga. Tag head atau head merupakan tag kepala sebelum badan. Tag kepala ini akan terlebih dahulu dieksekusi sebelum tag badan. Sampai ini ada pertanyaan? Kita akhiri aja perkuliahan kita untuk saat ini. Dalam pertemuan ini, insya Allah akan kita lanjutkan nanti masuk dalam pemrograman coding yang langsung akan kita praktekkan nanti ke depannya. Oke, kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.